Hormatkan penjaga dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang agama Kristen, agama yang datang dari Engkau. Terima kasih Yesus, buka hati pikiran kami untuk apa yang kami pelajari, kami dapat tangkap, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, hari ini kita belajar tentang agama Kristen, di mana kita tahu bahwa agama Kristen ini berpusat kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus kita ketahui lahir di Bethlehem, ya, Bethlehem, Yerusalem. Ya, jadi dari sanalah kita mengenal agama Kristen. Ya, sebagaimana kita ketahui, Yesus disebut orang Nazaret. Orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kenapa saudara-saudara disebut orang Nazaret? Karena bapaknya dan ibunya Maria dulu tinggal di Nazaret, di tepi Danau Galilea, ya. Itu kita harus tahu nih sejarahnya dulu, bahwa Yesus disebut orang Nazaret karena bapaknya dan ibunya tinggal di daerah Nazaret. Kalau lahirnya sendiri di Bethlehem, di Judea, tanah Judea. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, tentu kita bertanya, dan kita juga harus tahu antara Bethlehem ke Galilea itu jaraknya kira-kira 90 km. Ya, berarti agak jauh ya. Nah, jadi kita harus Yesus ini sebagai sumber iman kita harus tahu dulu sejarahnya. Nah, sejarahnya bahwa tentu bertanya-tanya, kenapa ya belum disebut bahwa dia seorang Nazaret, Yesus raja orang Yahudi, ya. Nah, karena Yusuf dan Maria dulu tinggal di sana, di Nazaret. Kalau nenek moyangnya dari Judea, dari Bethlehem, ya itu kan sesuai dengan firman, sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya, bahwa kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan sebelumnya, bahwa dia akan lahir di Bethlehem sesuai dengan nenek moyangnya Daud, Raja Daud yang berasal dari Bethlehem. Ya, sewaktu kelahirannya orang Majus juga bertanya di Yerusalem, karena mereka mau melihat seorang raja yang lahir itu. Tapi ditanya tadi, kenapa dia lahir di Yerusalem, padahal ibunya kan tinggal di Nazaret, Galilea. Sementara kita tahu tadi jaraknya 90 km. Ya, jadi itu terjadi waktu itu karena ada pendaftaran atau sensus penduduk, di mana waktu Maria sudah hamil ada sensus. Sensus itu maksudnya setiap suku atau marga harus didaftarkan dari mana nenek moyangnya itu datang. Ya, karena Yusuf sebagai suku Daud, suku Yehuda, suku Juda, kalau dalam bahasa Batak disebut marga Juda, harus mendaftar ke Bethlehem. Karena disitulah nenek moyangnya pas waktu lahir, waktu hamilnya. Pas waktu hamilnya dia harus ke Bethlehem, disitulah lahir Yesus. Nah, itu saudara-saudara, ini awal dasar supaya kita tahu bahwa Yesus kenapa disebut orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu sejarahnya. Setelah orang Majus mengetahui atau melihat bintang kelahiran Yesus, mereka ke Yerusalem karena dia tahu
Yerusalem, kelahirannya harus di Yerusalem, raja orang Yahudi. Mereka bertanya ke Raja Herodes, di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Nah, raja waktu itu kan terkejut. Aku kan raja, kenapa ada raja lagi yang lahir kan gitu. Nah, tetapi setelah Raja Herodes mendapatkan informasi, bertanya kepada ahli Taurat masa itu di Yerusalem bahwa seorang Mesias ini atau raja Yahudi yang akan lahir ini akan dilahirkan di Bethlehem. Walaupun saat itu orang Yahudi atau imam besar, imam-imam di Yerusalem itu tidak tahu itu, belum mengetahui. Tetapi mereka tahu ada tertulis bahwa seorang Mesias yang dijanjikan itu akan lahir di Bethlehem sesuai dengan nenek moyangnya Daud yang berasal dari Bethlehem. Nah, disitulah orang Majus pergi ke Bethlehem untuk melihat kelahiran itu, melihat bintang itu. Nah, jadi kita sebagai yang percaya Yesus ya harus memahami ini dasar-dasar supaya iman kita lebih kuat. Ya karena orang Israel sendiri sampai sekarang masih belum percaya bahwa itu adalah Mesias. Yesus itu dianggap palsu, Mesias palsu. Nah, mereka mengatakan belum lahir Mesias. Ya, jadi mereka tidak terlalu antusias kepada kelahiran Mesias yang diceritakan orang Majus itu. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, Yesus dilahirkan di Bethlehem, mereka kembali ke tanah Judea, yaitu di pinggir Galilea. Ya, tapi di sana kan ada hukum-hukum Yahudi, hukum yang setiap orang atau setiap anak pertama yang lahir harus dibawa ke bait Allah, karena anak pertama adalah anak Tuhan, ya. Jadi setiap anak pertama jadi harus dibawa ke bait suci. Nah, jadi Yesus pun dibawa ke bait suci. Setelah itu mereka kembali ke Galilea. Nah, di Galilea lah Yesus anak-anak bertambah besar. Yesus setelah umur 12 mulai belajar hukum Yahudi, hukum-hukum yang berlaku saat itu di negara Israel. Ya, tapi yang saya bilang tadi, jarak antara Yerusalem dengan Judea atau Nazaret ini cukup jauh, ya kira-kira 90 km. Yesus orang tuanya juga, mereka tiap tahun merayakan hari-hari besar di Bait Suci Yerusalem. Ya, ini sebelum Yesus dewasa, zaman anak-anaknya dia lebih banyak belajar atau hidup bersama orang tuanya Yusuf dan Maria di Galilea tanah Nazaret. Nah, sampai Yesus berumur 30 tahun. Nah, pada saat umur 30 tahun dia mulai mengajar. Dia mulai mengajar di sekitaran Danau Galilea. Nah, dia juga mengajar di sinagog. Sinagog ini adalah ya kalau kita sekarang gereja. Sinagog tempat ibadahnya orang Israel di luar Yerusalem, yaitu yang ada di Galilea. Ya, jadi disitulah Yesus sampai umur 30 tahun mengajar di sekitar Danau Galilea. Jadi di situ dia memberi makan
5.000 orang dengan ikan dan roti 2 dan 5 itu sangat terkenal yang kita sering dengar atau kita baca di Alkitab. Setelah 30 tahun, setelah 3 tahun dia mengajar, dia juga tahu bahwa saatnya dia juga akan kembali ke Bapa. Nah, jadi dia harus kembali, harus ke Yerusalem. Nah, dan dia juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap oleh para imam, diadili dengan agama Yahudi tersebut. Nah, kenapa dia diadili? Karena Yesus menyatakan dia anak apa? Itu anak Tuhan kan, mengaku. Nah, karena dia mengaku kan, karena ada hukum Yahudi yang menyatakan Tuhan itu adalah Esa. Nah, itu loh. Tuhan itu Esa. Jadi orang Yahudi sebagai imam, tokoh agama, menyatakan Yesus ini melanggar hukum. Nah, dia mengaku anak Tuhan, ya. Jadi dengan hukum itulah dia diadili. Nah, tapi Yesus sudah tahu bahwa dia harus diadili. Nah, dia kembali ke Yerusalem. Di sana dia disambut Hosana, raja orang Yahudi. Nah, tetapi beberapa saat kemudian dia diadili. Dan sebelum diadili, dia melakukan perjamuan terakhir. Nah, ini sangat terkenal dan akhir-akhir ini kita juga sudah menonton filmnya di bioskop, sudah ada, dan itu sangat baik kita belajar karena melalui kita menonton film tersebut kita tahu sejarah hari-hari terakhir Yesus melakukan perjamuan kudus sebelum ditangkap. Ya, jadi setelah dia melakukan perjamuan kudus, dia pergi ke Taman Getsemane. Taman Getsemane ini adalah taman kesukaan Yesus, taman di mana dia beristirahat, dan taman ini masih ada sampai sekarang. Kira-kira 1 kilometer atau itu lembah Yerusalem. Nah, disitulah taman itu disebut Taman Getsemane, dan di situ ada tanaman zaitun. Nah, di situ itu tempat istirahatnya Yesus kalau dia datang ke Yerusalem dari Galilea atau dari Nazaret. Nah, dia bermalam di situ, di taman tersebut. Dan di situ juga Yesus ditangkap setelah perjamuan terakhir itu. Dia di sana, dan muridnya Judas Iskariot juga sangat tahu karena dia kan Yesus sering membawa semua murid-muridnya ke taman tersebut. Nah, dan Getsemane itu juga itu suatu dataran lembah, dan di atasnya itu adalah bukit Zaitun namanya. Jadi ada taman, ada bukit. Nah, jadi kita juga tahu dari bukit Zaitun itu juga Yesus pergi kembali ke sorga. Ya, jadi ini tadi setelah perjamuan kudus, Yesus pergi ke Taman Getsemane. Di situ dia ditangkap, dan dibawa untuk diadili. Nah, jadi baginya Yesus diadili dan dia dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan Mahkamah Agama Yahudi. Ya, jadi kita tahu dengan hukuman itulah Yesus
disalibkan atau mati. Walaupun Yesus sebelum kejadian itu telah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. Ya, jadi ini jalan yang harus dilalui Yesus Kristus tadi, mulai dari kelahiran, masa dewasa, sampai dia dinyatakan bersalah karena mengaku anak Allah, dan dia dijatuhi hukuman mati dan disalibkan, yang kita ketahui atau kita peringati dengan Jumat Agung, ya. Jadi Jumat Agung itu jam 12 siang setelah penyaliban itu dia menghembuskan napas terakhir dan dinyatakan meninggal. Setelah meninggal, sesuai dengan adat istiadat Yahudi, Yesus dikuburkan. Ya, kita tahu Yesus Yahudi ini hampir sama sebetulnya dengan orang Batak. Kalau istilahnya ada orang meninggal, dihibur dengan musik. Kadang mungkin bermalam 3 malam, ada yang 10 malam. Kalau di Yahudi itu dulu ada sampai berbulan-bulan baru dikubur, karena orang itu ada rempah-rempah untuk pengawet mayat. Ya, tapi Yesus waktu itu langsung dikubur. Ya, langsung dikubur. Nah, ini penting kita ketahui. Kenapa? Kenapa dia langsung dikubur? Kenapa enggak seperti tokoh-tokoh lainnya dihibur-hibur? Kenapa tidak? Nah, ini harus kita ketahui sebagai orang Kristen, sebagai yang dikatakan pengikut karena hari ketiga dia harus bangkit dari orang mati. Nah, itu kan pernyataan Yesus, tapi kan orang waktu itu nggak tahu itu kan, setelah dia bangkit baru tahu. Nah, itu. Nah, ini semua tidak asal dilakukan. Kenapa harus dia langsung dikubur? Tetapi itulah hukum yang berlaku saat itu, bahwa setiap orang yang melanggar hukum atau hukuman mati yang disalib tidak boleh dimalangkan, tetapi harus dikubur saat itu juga, karena dia dianggap pelanggar hukum, terkutuk istilahnya zaman itu. Makanya dia harus langsung dikubur waktu itu, buru-buru, jangan sampai hari berikutnya, karena hari berikutnya kan Sabat itu suatu hari suci bagi Yahudi sampai sekarang. Jadi Yesus harus malam itu juga dikubur. Jadi Yesus pun dikubur sesuai dengan yang kita baca dalam Alkitab. Dia dikubur, dan seperti yang telah dikatakan dia bangkit pada hari Minggu pagi-pagi, ya. Dia bangkit hari Minggu pagi-pagi, dan dia genaplah sesuai dengan apa perkataannya kepada murid-muridnya, bahwa aku akan bangkit di hari ketiga atau hari Minggu pagi itu. Dan Yesus pun masih bekerja atau masih melakukan aktivitas selama 40 hari lagi di tanah Israel atau di Judea sekitarnya sampai ke Galilea. Dia mau Galilea, bahkan dia masih makan ikan di Galilea. Itu saat terakhir dia. Jadi dia benar-benar hidup seperti kita. Jadi tidak hantu. Kalau ada orang kan mengatakan hantu kalau udah meninggal, tetapi dia benar-benar hidup, dan dibuktikan dengan dia makan ikan hasil tangkapan Petrus
di Danau Galilea tersebut. Ya, jadi saudara-saudara, ini sebagai kita beragama Kristen yang mengaku percaya Yesus, inilah dasar-dasar keimanan kita yang harus kita ketahui. Karena setelah 40 hari itu dia akan kembali ke sorga, ya. Dan dia juga sebelum pergi ke sorga dari Bukit Zaitun yang saya sampaikan tadi, di atasnya Bukit Getsemane, dapat di Taman Getsemane ada bukit. Dari situ dia kembali ke sorga dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Dan sebelum dia pergi, dan murid-muridnya bertanya, kapan pemulihan Israel yang saat itu dalam penjajahan Romawi itu? Ya, tapi Yesus menyatakan, kamu tidak perlu waktu dan saatnya, itu telah ditentukan Bapa. Ya, ini yang kita ketahui. Jadi kita yang hidup sekarang adalah mengalami apa yang tertulis, yang difirmankan Tuhan kepada kita. Dan Yesus pergi ke surga dan akan kembali. Itulah akhir dari keimanan kita untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua. Dan sebelumnya Yesus, dan sekarang tergenapi semua. Sekarang mungkin kalau kita baca Alkitab 100 tahun yang lalu, kita membaca Israel, mungkin kita bingung apa itu Israel. Tetapi dengan sekarang adanya Israel sebagai bukti bahwa benar apa yang dikatakan Yesus. Dan yang paling terakhir yang bisa kita alami, yang hidup kita, kalau tahun 48 kan pembentukan Israel, kita mungkin belum ada yang lahir. Tapi sekarang tahun 2017 kemarin, Yerusalem kembali menjadi ibu kota Israel. Itu. Jadi apa yang tertulis itu kita harus ketahui. Kita tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua, tetapi semua yang dikatakan Yesus terjadi. Dan yang belum terjadi ini, nanti akan ada katanya seorang tokoh yang mengaku Mesias atau seorang Dajjal, kalau orang lain mengatakan Dajjal. Tetapi itu nanti bisa dia mempersatukan seluruh dunia. Disitulah dia menyamar, mengaku. Kita sekarang kan ini, seperti kata Yesus kan, nanti akan ada seorang yang mengaku Tuhan di bait suci. Berarti kan saat ini belum terjadi, tetapi kan nanti berarti akan ada bait suci yang akan dibangun kan. Sekarang belum ada kan. Jadi nanti ya yang mungkin ya kalau kita panjang umur mungkin kita mengalami. Tetapi ini kenapa kita perlu ceritakan? Supaya ini nanti kita ceritakan ke anak-anak kita, dan anak kita nanti menceritakan itu ke generasi berikutnya, supaya tahu mereka bahwa ini akan terjadi. Jadi kita menanti Yesus. Kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi itulah semua puncak iman kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, itulah ending dari semua pekerjaan kita atau penantian kita, supaya kita mengetahui bahwa itu semua telah tertulis dalam Alkitab. Sebagai orang Kristen yang belajar agama Kristen, inilah dasar iman kita. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua, karena kita akan bersama dengan Dia. Sekali lagi saya katakan, apapun cita-cita kita, setinggi apapun profesi kita, semuanya terakhirnya kita harus kembali
mengenal Yesus dan menanti kedatangannya yang kedua. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita dimanapun kita berada. Amin.